Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kelas 12. Hari ini yang masuk pelajaran TKJ dan TKR. Bapak dari jam 10 sampai 10.30. Setelah Bapak dilanjutkan dengan Pak Andi S. Itu jam 10.30 sampai jam 11. Jadi silahkan yang TKR barangkali mau live dulu, boleh. Nanti jam 10.30 masuk lagi ya. Dan jurusan yang lain mungkin cek di classroom barangkali ada tugas dan lain sebagainya. Mulai saja ya. Pelajaran kita sekarang administrasi infrastruktur jaringan yang biasa kita sebut AIJ. Kemarin kita off Sabtu Minggu ya. Pas minggu pertama itu saya kasih tugas di classroom plus Zoom juga. Terus saya kasih spare 1 minggu untuk mengerjakan tugas di classroom, mencari karakteristik firewall. Dan ingat, anak-anak yang ikut Zoom harus absen juga melalui Google Form ya. Itu nanti untuk absen kesiswaan. Dan absen saya di AIJ ini saya pure ngambil dari classroom. Jadi ketika ada absen di classroom silahkan diisi. Dari tugas juga saya ngambil, jadi setiap kalian ngisi tugas atau ngerjain tugas itu terhitung sebagai absen plus nilai. Nah setelah ini, setelah Zoom saya hari ini, saya akan share quiz tentang firewall yang kemarin kita sudah bahas firewall itu apa dan lain sebagainya. Nanti saya tuangkan ke dalam quiz, ada di classroom, silahkan nanti dicek. Oke, dilanjut. Portrait. Oke, dilanjut. Ada kuis nanti di classroom, silahkan dikerjakan. Tapi setelah ini ya, saya share-nya. Nah, sekarang karena jadwal juga sudah 3 kali pertemuan, 4 kali mungkin ya. Di pertama kepotong IHT itu. 4 kali pertemuan, kita harus ganti materi baru dan firewall juga materi cukup sampai sini. Karena untuk praktek sebenarnya kita nggak cukup pakai Zoom dan Classroom. Praktek itu kita nanti ada setting router dengan yang berhubungan dengan firewall. Itu susah diaplikasikan di 2 media ini, di Zoom dan Classroom. Karena Zoom juga bisa, tapi waktunya kurang kalau cuma 1 jam dan setengah jam atau 1 jam gitu ya. Kita harus bedah Winbox dan lain sebagainya. Lalu di Classroom juga kita nggak bisa aja sih, tapi kalian nggak bisa praktek, susah. Dan kabar baiknya SD SMP sekarang udah bisa PTM dan kayaknya pertemuan tatap muka SMK juga sebentar lagi karena ketua jurusan sekarang sudah men-set jadwal untuk pertemuan praktek ya. Jadi yang masuk itu yang pelajaran prakteknya saja. Jadi mudah-mudahan awal bulan atau akhir bulan nanti, akhir bulan ini atau awal bulan nanti bisa bertemu di sekolah untuk mata pelajaran AIJ. Karena bagaimanapun kondisi saat ini
uji kom harus tetap berjalan, ya. Jadi semoga saja udah normal. Oke. Saya share screen dulu. Firewall yang kemarin sudah kelihatan? Oke. Saya buka firewall dan rangkum dari awal ya. Jadi firewall itu lebih gampangnya ke security atau ke keamanan jaringan. Di sini ada definisinya panjang. Jadi kalau misalnya kalian ditanyain apa itu firewall, firewall adalah keamanan jaringan yang dapat mencegah akses-akses yang berbahaya masuk ke sistem kita. Jadi sebagai penjaga atau garda terdepan di jaringan internet. Jadi kalau nggak ada firewall, semua data bisa masuk dan keluar dengan enak. Mencuri data atau merusak data dan lain sebagainya ya. Fungsinya ini pos keamanan jaringan. Ada posnya di sana, terus mencegah informasi bocor tanpa sepengetahuan, berarti kan dicuri ya. Terus mencatat aktivitas pengguna, jadi pengguna yang keluar masuk itu dicatat, biar tahu nanti kalau misalkan ada kehilangan dan kebocoran bisa ditanggulangi gitu. Lalu ada NAT, merubah IP address yang private kita, ke public kita ke private gitu, namanya masquerade. Nanti setelah ini juga kita akan belajar NAT di IP gateway ya, lalu mencegah modifikasi data oleh pihak lain. Jadi seperti maling merubah data kita, lalu dia keluar lagi. Intinya data kitanya bisa dirubah oleh dia. Ini kebanyakan di bank nih, misal ada hacker masuk ke bank, merubah saldo yang dia cuma 50.000 diganti jadi 50 juta. Itu suatu kejahatan yang bisa digunakan ketika firewall tidak bekerja, ya. Nah, tadi fungsinya, sekarang cara kerjanya. Nih, tembok nih, ini firewallnya. LAN itu rumah kita, WAN itu dunia luar. Ini firewall, ini komputer kita, ini internetnya. Kita pengen akses Facebook nih, www.facebook.com. Dikirimkan dulu ke firewall. Mau kemana, mau lihat Facebook. Kalau datanya oke, datanya valid, diperbolehkan keluar. Maka dia nyari komputer Facebook, cloud-nya di mana. Sini misal, si A minta login, oke, dikasih tampilan loginnya, kirim ngeng ke tembok lagi nih, ke firewall lagi. Kalau misalkan yang kirim atau yang ngirim datanya Facebook asli, dia boleh masuk. Akhirnya kita bisa Facebookan. Tapi kalau misalkan ada web phishing, web yang berpura-pura sebagai suatu sosial media yang harus kalian masukin username dan password, padahal itu bukan Facebook, itu bisa jadi nggak diperbolehkan karena firewall-nya ada gitu. Misal, kalian di Facebook pernah ada permainan nggak? Permainan seperti jadi apa kalian 10 tahun ke depan, atau cocoknya kerja di mana gitu kan, ada ya di Facebook tuh ya. Itu kan harus memasukkan username dan password. Nah, ketika kalian memasukkan username dan password dan sumbernya tidak jelas, kalau firewall-nya nggak aktif, itu bisa ke sini, bisa keluar dengan mudah. Dan yang hackernya atau yang ngirim web phishing-nya itu bisa melewati ini jika firewall-nya tidak aktif. Tapi kalau aktif, pas dia ngirimin, dia kan cari tahu nih firewall nih, dari mana nih datanya. Ada nama Facebook-nya sih, tapi tidak jelas sumbernya gitu. Nah, nanti ditolak. Ya kan nggak bisa nyampe ke kita gitu. Di tampilan kitanya error. Itu gunanya firewall yang sebenarnya ya. Dari sininya,
dari harfiahnya ya, penjelasan harfiahnya, bekerja dengan cara membatasi komputer pribadi dengan internet. Jadi membatasi ini dan internet. Keluar bekerja layaknya penjaga keamanan di depan gerbang. Oh, sama ya. Mengidentifikasi pengunjung, mana yang penyusup, mana yang orang asli gitu ya. Sebagai garda terdepan. Untuk menahan segala usaha hacking yang masuk ke dalam komputer. Itu cara kerja firewall. Listnya ada 7. Kemarin sudah saya berikan tugasnya. Saya mau absen dulu deh. Bentar. Andy Koi 227. Halo Andy, apakah ngerespon? Andy. Halo. Halo. Mbak El, bakal kagawa omongan dua. Halo Andy. Pak. Andy boleh dibuka dulu kameranya? Oke, foto-foto. Bye. Oke, Andy. Oke, Andy. Bisa jelaskan apa yang disebut virtual firewall yang nomor 6 ini? Kemarin kan udah ngerjain tugas. Udah ada di print ya. Coba silakan dijelaskan. Virtual firewall. Virtual firewall. Oh, ini. Virtual firewall N. Virtual firewall N. Apa artinya? Bentar, Pak. Kemarin di kertas kan udah di print. Tinggal dibacain aja. Iya, Pak. Virtual firewall adalah alat yang berjalan seluruhnya dalam lingkungan tervirtualisasi dan yang menyediakan penyaringan pemantauan paket biasa yang disediakan melalui firewall jaringan fisik. Oke, agak panjang ya. Oke, terima kasih Andy. Virtual firewall itu jenis firewall yang ke software ya. Jadi virtual firewall kan ada dua tuh, ada yang hardware, ada yang software. Nah, yang virtual firewall ini yang termasuk ke softwarenya. Jadi firewall yang bisa digunakan oleh sistem ya dalam bentuk virtual gitu. Terima kasih Andy. Nisrina Naila. Mana Nisrina Naila? Ya. Iya, Pak. Buka kameranya. Biar saya spotlight. Oke, Nisrina, kalau paket filter apa Nisrina? Jenis firewall yang paling simpel serta banyak digunakan yakni paket filter dibekali dengan 2 buah network interface card dan berfungsi untuk melakukan filter penyaringan terhadap berbagai paket yang masuk. Oke, terima kasih Nisrina. Paket filter adalah adalah firewall yang banyak digunakan. Ini yang jenis ini yang paling banyak digunakan oleh sistem. Kalau kita makanya Windows ya, paket filter ini kalau misalnya kita aktifkan firewallnya,
firewall yang seperti ini akan menyaring paket data itu ya. Jadi disaring sing bener sing endi, sing salah sing endi. Yang benar yang mana, yang salah yang mana. Jadi yang salah disingkirkan, yang benar dibolehkan masuk. Gitu. Satu lagi deh. Randy Taufik. Randy Taufik ada? TKJ apa TKR nih? Randy Taufik, halo. TOI Pak Randy Taufik tuh. Oh, TOI. Oke, lanjut. Yang BB boleh masuk nggak Pak? Hari ini BB lagi off dulu ya. Oke. Jadi sekarang TKJ sama TKR aja. Oke, berarti list nggak apa-apa Pak? Boleh, silahkan. TOI juga boleh keluar Pak? Boleh. Kalau mau masuk silahkan. Oke. Adinda Putri F. TKJ 1 itu tuh Pak. Ya TKJ kan? Silakan dibuka kameranya. Mana Adinda? Bentar Pak. Halo Adinda. Iya Pak. Mana kameranya dinyalain dong? Udah. Masih. Oke. Ntar saya spotlight dulu. Adinda, kalau jenis firewall tadi kan ada 7 ya. Iya. Kalau firewall transparent firewall, coba jelasin apa itu. Kemarin udah ada tugasnya kan? Iya. Transparent firewall merupakan turunan dari stateful firewall jenis yang sempat Stateful. kita bahas sebelumnya. Bukan stateful. Stateful firewall jenis yang sempat kita bahas sebelumnya. Transparent firewall juga dapat melakukan semua cara kerja dari paket filtering sama seperti pada state firewall. Udah? Udah. Oke, terima kasih Adinda. Jadi transparent firewall ini adalah gabungan dari jenis-jenis firewall. Ada paket filter, dia bisa menjalankan paket filter juga. Ada stateful firewall juga, dia bisa menjalankan seperti stateful firewall. Jadi firewall yang lebih kompleks ya. Seperti itu. Oke, dilanjut. Karakteristik firewall ada 3 ya. Tadi firewall harus lebih kuat dan kebal terhadap serangan luar. Jadi apapun jenis firewall yang kita gunakan, ini harus lebih kuat daripada serangan-serangan virus dan serangan hacker yang lain ya. Lalu hanya aktivitas atau kegiatan yang dikenal dan terdaftar saja yang dapat melewati gerbang terdepannya. Karena tadi ya, filtering itu termasuk ke sini, paket filter. Hanya kegiatan yang dikenal saja. Terus yang selanjutnya ada semua aktivitas atau kegiatan dari luar dan dalam harus melewati firewall. Dan juga termasuk karakteristik yang digunakan oleh paket filter. Begitu. Ada 3 ya. Selesai materi firewall sampai saat ini, ada yang ditanyakan? Setelah ini ada kuis di Classroom, jadi silakan nanti cek Classroom-nya, lalu dikerjakan untuk nilai harian ya, plus absen juga.
Absennya jadi kalau saya sebagai guru mata pelajaran itu ngambil di classroom. Yang mengerjakan tugas saya bilang hadir, yang tidak mengerjakan tugas berarti saya alfa. Itu aja. Untuk absen di Google Form itu nanti untuk siswaan, untuk wali kelas. Jadi ketika kalian ikut Zoom, kalian juga harus ngisi itu. Itu ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Sebentar lagi akan ada materi yang baru. Pak, Iya, halo. Gimana? kan tugas kemarin kan kita belum ngerjain. Kalau nyusul boleh nggak, Pak? Tugas kan sudah saya Di batas berikan waktu. 1 minggu. Ah. Telepon. Bentar ya. Aronandes. Apa ya di ini? Halo, ya. Gimana? Iya, waktu kemarin tuh, Pak. Sebelum di batas waktunya tuh, kita kan mau fotokopi. Cuman pas malamnya tuh si orangnya tutup. Jadi kita kan pulang lagi. Nah, pas besok-besoknya tuh, Pak, lupa. Padahal udah ngerjain sih di bukunya, mah tinggal ngeprintnya aja gitu. Cuman lupa. Pak, jadi gimana? Kalau waktu kan udah seminggu saya kasih tuh. Iya. Ya gimana lagi, itu sebagai konsekuensi. Jadi kalau ada tugas, apalagi spare-nya seminggu. Tahun kemarin saya di classroom spare-nya cuma sehari loh. Saya kasih sekarang seminggu, kenapa nggak dikerjain? Gitu. Iya, Pak. Jadi silahkan dipikirkan kembali kalau misalkan pengen dapat nilai tugas dan lain sebagainya. Paham ya semuanya ya? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri. Yang TKR boleh masuk, yang TKJ boleh leave. Terima kasih. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Selamat siang. Di pada mancing tak ini, keluar. Nunggu, dia nunggu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, sekarang itu adalah pelajaran TKR, yaitu tentang sistem kelistrikan. Mata pelajarannya itu adalah PPKR, perbaikan kelistrikan kendaraan ringan. Coba deh yang udah masuk siapa saja? Halo? Saifuddin? Hadir Pak. Oke. Baru satu orang. Itu sama Cairil tuh. Ril. Di sini malah adanya ada keluar. Rahmat, Rahmat. Suga. Iya. Iya, sama Rahmat. 2 orang. Iya, baru 2 orang. Oke, tunggu ya. 5 menit lah. Nanti akan dimulai. Share screen. Oh, ini ya. Sip. Ini udah 3 orang. Mutia, ini Mutia. Saifuddin dari kelas berapa? TKR berapa? TKR 3, Pak. TKR 3. Kalau Rahmatnya? Sama, TKR 3. Pak, sama. Untuk perwakilan TKR 1 biasanya siapa? Perwakilan Ari Wibowo. Oh, Ari ya. Ari keluar ya? Iya kayaknya Pak, keluar Pak. Enggak, tadi di TKJ enggak ada. Pelajaran TKJ enggak masuk. Iya. Tadi TKJ udah pada keluar. Iya. Rahmat ngikutin yang minggu kemarin tentang sistem motor Pak. starter ya, starter udah ya. Nanti Triswandi nih, Triswandi, halo. Triswandi, halo. Halo, Pak. Ya. Nurfani TKJ ta? Hairil. Hairil Januar, halo. Triswandi, halo. Iya, Pak. Ya. Hairil. Iya Pak, halo. Oke, Hairil kelas berapa Hairil? Kelas 12 TKR 3 Pak. TKR 3 ya. Udah. TKR 1 siapa? Terus Kiki Sukiawan berapa? Sama Pak. Sama. TKR 3. Rian Panawa. Sama Pak. Dari TKR 1 siapa ya? Nugi. Nugi belum ada. 1 menit lagi. Nanti saya akan mulai. Share di grup aja Pak. Oh, nanti di share grup aja ya. Ya udah. Oke, kita mulai aja.
Kelihatan ya di sini ya. Oke, tadi minggu yang kemarin itu adalah yang pertama. Yang pertama itu adalah perbaikan sistem starter. Sebelum kita ke motor starter atau materi starter, kalian kan harus tahu dulu fungsi dari motor starter itu sendiri. Biasanya itu untuk fungsi, nama komponen, itu semuanya itu ada di kelas 2. Nah, kalau di kelas 3 itu adalah untuk perbaikannya. Jadi, untuk memperbaiki sesuatu itu kalian harus tahu dulu barangnya seperti apa, fungsi barangnya bagaimana, cara kerja bagaimana. Nah, ketika udah tahu semua, berarti kita bisa menganalisis barang tersebut. Ya, itu. Pak, saya kan nggak belajar begini-begini dan seterusnya. Contohnya seperti itu. Nah, ketika kalian itu nggak belajar, kalian masih bisa browsing untuk tentang fungsi, tentang nama komponen. Ya, nah nanti ketika udah tahu fungsi nama dan kegunaan untuk barang tersebut, nah kita akan tahu analisisnya. Ketika barang itu rusak, ketika barang itu tidak bekerja, itu kendalanya apa saja? Entah itu adalah kabelnya putus, entah itu sekeringnya putus, entah itu adalah baterainya ngedrop, atau barang tersebut mengalami mati, tidak bisa diperbaiki. Nah, itu analisisnya. Ketika udah tahu analisisnya, baru kalian itu adalah dikerjakan. Nah, untuk mengerjakan, kalian kan belum bisa tatap muka atau prakteknya. Nanti ketika udah tahu namanya, kendalanya seperti apa, nanti ketika ketemuannya akan datang, nah kita tinggal nih, barangnya, kita bisa membuka dan seterusnya. Nah, untuk sekarang ini kalian itu adalah baca artikel-artikelnya. Oke, bisa dimengerti ya? Oke. Oke ya, sekarang itu adalah tentang perbaikan atau menganalisis sistem pengisian baterai dan perbaikan sistem pengisian baterai. Ya, oke. Kelihatan gambar tersebut? Gambar di apa namanya mobil? Kelihatan, Pak. Ya, oke ya. Di sini ada namanya switch ignition. Saya belum sebelum menguraikan atau pengertian dari sistem pengisian baterai. Ya, oke. Misalkan kita buka kap ya, buka kap. Nah, nanti di mobil itu ada namanya front engine, outer engine atau belakang. Jadi mesinnya itu ada di belakang. Ya, ada di tengah. Nah, kalau di belakang mesinnya biasanya itu adalah bak mini. Ya. Biasanya itu bak itu mesinnya ada di belakang. Di belakang jok. Nah, nanti ini adalah sebuah mesin. Nah, konstruksi mesin itu semuanya itu adalah satu unit. Ya, kalau di kelas 1 itu banyak mesin-mesin konvensi energi. Yang namanya mesin konvensi energi itu adalah merubah. Contoh, merubah gerak menjadi listrik, kayak seperti dinamo, itu adalah sebuah mesin. Nah, engine itu sendiri itu adalah mesin konvensi energi yang merubah energi panas menjadi gerak. Panasnya dari mana? Dari langkah kerja yang telah dibakar, diledakkan sehingga terdoronglah. Nah, dorongnya piston itu menggerakkan poros engkol atau crankshaft. Nah, poros engkolnya berputar, nah berarti itu adalah yang merubah energi panas atau ledakan menjadi gerak putar. Nanti gerak putarnya dirubah menjadi transmisi. Nah, transmisi dirubah lagi gerakannya menjadi gerak roda, barulah kendaraan itu berjalan. Oke ya. Tuh. Ini konstruksi, ini adalah tentang front, biasanya itu adalah mesin depan. Oke. Untuk sistem pengisian, nih, ini letak-letaknya. Ya, di sini ada ignition switch. Ya, ignition switch tahu kan? Apa namanya ignition switch kalau bahasa kitanya? Kontak. Ya, kunci kontak. Nah, kalian tahu kunci kontak itu ada 4 terminal. Ada terminal B, ada terminal ACC, ada terminal IG, ada terminal
terminal ST. Nah, ST itu biasanya untuk menyalakan Mesin. bukan menyalakan motor starter. Mesin itu tidak dinyalakan. Oh, Ya, oke, ya itu. Kalau ACC itu biasanya untuk aksesoris, Pak. ya aksesoris. Biasanya apa aksesorisnya? Lampu, Pak, lampu. Oke, lampu itu ada sebagian yang menggunakan kunci kontak, ada yang bagian tidak menggunakan kunci kontak atau langsung switch. Contoh, mobil diam, tetapi kalau di switch lampu besarnya nyala, itu akan nyala dalam keadaan kunci off. Nah, ACC itu adalah untuk aksesoris, biasanya itu adalah untuk radio. Nah, itu biasanya melalui ACC. Ya, karena ACC nyambung dengan IG. Nah, kalau IG khusus untuk sistem pengisian, untuk sistem pengapian, ignition soalnya itu adalah pengapian. Nah, nanti dia itu akan berhubungan dengan, kalau misalkan dia menggunakan platina, dia dihubungkan dengan platina. Kalau dia menggunakan CDI atau kapasitor, dia disambungkan ke kapasitor. Kalau menggunakan EV, ya nanti ECU-nya itu adalah menghubungkan ke ACC atau IG. Itu ya. Nah, kalau motor starter itu adalah tersendiri. Itu ST itu adalah nanti nyambungnya ke motor starter. Ya, oke. Ya, itu ada link switch. Nah, di sini ada indikator. Nah, indikator ini adalah untuk menganalisis ketika terjadi kerusakan. Ketika sistem pengisiannya nggak jalan, nanti indikator itu akan nyala. Nah, berarti bahwa menandakan sistem pengisiannya itu adalah ada kendala. Jadi gampang untuk memeriksa bahwa kerusakan dari sistem pengisian. Dilihat dari indikator itu adalah ini. Indikator untuk menandakan bahwa sistem pengisiannya berkendala. Ada yang tahu indikatornya apa? Atau gambarnya? Tertulis? Kiki? Beli-galingan, Pak. Ya. Ya, saya sederhana di motor ya. Di motor itu ada kan lampu indikator. Kalau misalkan yang manual itu kan ada N. Ya, lampu hijau. Nah, untuk menandakan itu berarti kunci kontaknya on. Nah, kalau di EV itu kan ada 3. 1, lampu indikator yang warna kuning. Tapi kalau di starter dia mati. Ada yang namanya untuk pendinginan. Biasanya itu adalah ada gelombang-gelombang kayak air. Nah, satu lagi biasanya itu adalah ada yang warna ada yang gambar baterai. Ya. Tahu kan? Biasanya kotak warna baterai. Gambar aki ya, Pak? Ya. Oke. Itu adalah gambar aki. Tahu. Nah, kalau ketika gambar akinya itu nyala, berarti sistem pengisiannya itu adalah tidak ngisi di baterai. Nah, untuk menganalisis kerusakan dari sistem pengisian itu bisa dari indikator. Oke. Saya tanya, indikatornya letaknya di mana? Di dashboard, Pak. Di dashboard, maksudnya di dashboardnya di Depan. ya, bukan di dashboard, tetapi adanya di speedometer. Ya, ketika di on kan speedometer kan nyala semua, cedet. Nah, itu. Ketika di starter, nah ada lampu tanda baterai, nah berarti itu adalah jangan dilanjutkan. Berarti di mobil sistem pengisiannya itu adalah Ada kendala. Oke, siap. Ya, kayak di sini relay. Relay ini adalah fungsinya untuk pengaman. Ketika ada konsleting, relay lah yang terbakar. Atau relay yang memutuskan. Sehingga ketika terjadi konsleting, satu komponen aja yang terjadi kerusakan. Biasanya kalau dilistrikkan itu adalah sistem pengaman. Ya, contohnya misalkan itu adalah kabel. Kabel itu sebenarnya sebagai pengaman.
Ketika arusnya besar, jangan dikasih kabel yang kecil. Tuh. Ya, oke, relay ya. Tahu relay berarti ya? Iya, Pak. Oke. Tahu. Biasanya Tahu, relay Pak, tahu. kakinya berapa? 3. Wah. Yang umum. 2, 3 apa 4? 4, 4 apa 5? Tahu ya barangnya berarti ya relay ya? tahu. Ya, biasanya itu adalah berbentuk hitam. Nah, nanti di sana biasanya relay itu ada angka. Ada angka yang 85, 86, 30, dan 87. Nah, itu adalah untuk memudahkan ketika kita merangkai. Oke, di sini lagi lanjut, yaitu adalah namanya regulator. Tahu regulator? Ada yang tahu regulator? Oke, kalau misalkan di gas, regulatornya untuk apa itu? Yang di gas. Polis? Ari Wibowo, Syafruddin. Oke, regulator itu adalah untuk mengatur pengisian. Nah, kalau regulator yang di gas itu kan untuk mengetahui bahwa ada gas atau tidak. Ya, dan itu namanya regulator. Kalau regulator di sini ini adalah untuk mengatur bahwa kapan dia untuk mengisi baterai, kapan dia untuk ke sistem yang lain. Karena apa? Fungsi dari sistem pengisian itu adalah untuk menggantikan kinerja dari baterai. Dan mengisi baterai ya ketika tegangannya itu adalah turun. Pak, kalau misalkan mesinnya itu mati, nah berarti itu sumbernya dari baterai. Kalau udah jalan, baterai itu tidak berfungsi. Makanya ketika mobil udah jalan, baterai dilepas, mesin masih jalan. Listrikannya dari mana? Itu adalah dari pengisian. Ya. Nah, ini adalah yang mengatur itu adalah regulator. Mengatur pengisian. Nah, yang namanya alternator, kalau bahasa bengkelnya itu dinamo jalan, ya alternator. Nah, inilah yang menimbulkan arus listrik atau yang menghasilkan arus listrik. Nah, ini adalah sebagai mesinnya. Nah, yang terakhir itu adalah baterai itu sendiri. Pak, kenapa baterai itu adalah di bawah? Karena di sini, ya dinamo itu adalah sama. Jadi cara kerjanya dia adalah ketika dialiri listrik menjadi magnet. Ketika dia memotong gaya gerak listrik, itu dia akan menimbulkan arus listrik. Nah, menimbulkan arus listrik. Nih, ini adalah. Nah, kalau motor starter itu adalah ketika dialiri listrik menjadi medan magnet, tetapi dia gerak. Dari listrik gerak. Kalau di sini beda. Dari gerak menjadi listrik. Tapi harus dialiri listrik dulu sehingga kumparan dari alternator itu menjadi medan magnet. Tuh. Kalau di sana sama, dialiri listrik ketika udah di starter ya ketika dapat lagi listrik dia akan menimbulkan gerak. Kalau di sini dapat listrik dari medan magnet tetapi balik lagi menjadi arus listrik. Ya. Jadi dari gerak menjadi listrik. Kalau motor starter itu adalah dari listrik menjadi gerak. Kebalikannya. Paham ya? Oke, ini letaknya di sini. Biasanya itu adalah ada puli atau namanya fan bell yang dihubungkan ke kipas. Nah, kipas itu adalah nanti dihubungkan ke water pump. Nah, dihubungkan ke puli di sini yang paling bawah. Oke ya. Nah, jadi ini fungsi dari sistem baterai ini ada dua nih ya. Ya, oke, fungsinya. Ya, jadi satu untuk adalah mengisi baterai, yang kedua untuk menggantikan kinerja dari baterai tersebut. Karena kalau udah hidup, supply-nya itu adalah dari sistem pengisian. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya lanjut. Syafruddin, Nurkolis. Cuma dua nih.
Yang aktif? Rahmat, Kiki, Rian. Ada pertanyaan untuk sistem pengisian? Misal regulatornya mati, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau regulatornya mati, berarti yang mengatur sistem pengisian itu tidak ada. Dia timbul listrik, tapi nggak tahu jalannya mau kemana. Nah, berarti nanti diputus oleh regulator. Contoh, kita ketika menyeberang, buat tugel. Ya, paham ya? Gitu ya. Nah, ini ada sebagai jembatannya kalau regulator. Pak, biasanya kalau regulatornya mati, kendalanya apa saja? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oke, ya. Jadi gini, ketika komponen keseluruhannya itu adalah ada kendala, otomatis total regulator indikator itu nyala, nyala. Tapi nggak tahu nih komponen apa yang rusak kan? Ya, jadi Pak, apakah relay? Nah itu, apakah regulator? Apakah alternator? Apakah fusibeling atau fuse-nya itu terputus? Kita belum tahu. Karena kalau indikatornya nyala, berarti itu adalah kendala. Tapi kita nggak tahu komponen apa yang rusak. Paham ya? Oke. Nah, ketika diperiksa regulatornya rusak, itu kendalanya bagaimana? Ini. Ketika kita meriksa, berarti kita harus meriksa sumber arusnya dulu. Ya, sumber arus. Nih, sumber arus. Sumber arus ini adalah, oh iya ada aja. Nah, misalkan itu adalah di ignition switch. Jadi nanti dia kan timbulnya ke ignition switch. Ketika di on ada. Itu biasanya menggunakan test pen ya. Iya. Tahu ya test pen DC ya. Jadi dicolokin di kabel nyala. Nah, oke ya, berarti fuse oke. Arus baterai menuju ke kunci kotak oke. Nah, baru nanti ke alternator. Nah, karena di alternator itu adalah ketika dialir listrik menjadi magnet, berarti tempelkan saja besi ataupun kunci. Dalam kondisi on ya. On itu adalah ACC atau IG. On, ketika di sininya itu adalah ada magnet, nah berarti alternator, baterai, fuse, kunci kontak itu oke. Nah, nanti ketika dijalankan jreng, nah di regulator itu ada kabel. Nah, cari terminal, nanti di sana ada 6 kabel. Ya, nanti akan diterangkan berikutnya. Ada 6 kabel. Nah, nanti di sana ada outputnya enggak. Nah, ketika tidak ada output, berarti setrumnya keluar dari alternator, cuma regulator tidak berfungsi. Berarti itu adalah regulatornya yang rusak. Gitu caranya. Jadi diselusuri semuanya. Nah, ketika regulatornya rusak ya otomatis ya semuanya itu adalah tidak ngisi baterainya. Nah, kalau fuse-nya rusak tetap aja dia tidak ngisi. Gitu. Nanti indikator yang nyala. Nah, indikator yang nyala kita kan belum tahu nih komponen aja yang rusak nih. Nah, baru cari satu-satu. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Kayak ini ya. Jadi ini nanti di sini adalah karena kita ini adalah mencari setrum. Ya, mencari setrum. Jadi satu komponen ada output, satu komponen ada output. Jadi tinggal colok. Oh iya, ini mati nih. Nah, berarti ini komponen yang rusak. Oke, ada lagi pertanyaannya. Itu, jadi itu cara memeriksanya. Kalau kendalanya itu pasti indikator itu akan nyala. Saya pertanyaan nih, Pak, kalau indikator lampunya mati, pengisiannya tidak jalan, itu bagaimana cara mengetahuinya? Ada yang tahu? Angel, Pak. Nggak tahu, Pak. Oke, jadi gini,
Jadi kalau lampu indikatornya mati, kita belum tahu bahwa pengisiannya hidup atau jalan. Ya kan? Nah, biasanya kan kita kan dia udah mesin normal apa normal digas enak ya udah jalan aja. Nah, ketika di suatu jalan berapa meter baterai ini akan habis. Setelahnya mogok. Karena kalau baterainya itu habis, tidak ada kelistrikan, pasti dia akan mogok. Karena apa? Prinsip kerja dari mobil itu ada 3. Ketika kendala mogok, kelistrikan, bahan bakar, dan kompresi. Kelistrikan tadi dari baterai. Bahan bakar berarti itu adalah dari karburator. Kalau misalkan EV itu adalah dari water pump. Injektornya dia ada semprotan atau tidak. Yang terakhir yaitu adalah kompresi. Kompresi berarti itu adalah bertentangan dengan nama komponen atau mesin. Yang menimbulkan kompresi itu apa saja? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saifruddin, Kamal, Nurkolis. Yang menimbulkan kompresi dulu. Piston. Nah, piston, ring, klep, packing cylinder head, dan cylinder head itu sendiri. Jadi kalau misalnya kompresnya bocor, itu kelima-limanya harus diperiksa. Pak, bagaimana caranya? Ya dibongkar. Kalau bahasa kitanya, itu adalah turun mesin. Gitu. Paham ya? Oke. Jadi ketika indikatornya nggak nyala, kita belum tahu ini mau pengisian nyala atau tidak. Karena kita kalau misalkan sebagai supir kan nggak mungkin kita ngecek setrum karena tidak ada alatnya. Nah, nanti ketika suatu jalan itu ketika mogok langsung mogok berhenti jet, starter nggak jalan, otomatis baterainya itu adalah kehilangan tegangan atau habis tegangannya. Oke, tegangannya habis ya berarti itu adalah, nah kita belum jangan sampai wah akinya itu adalah rusak. Jangan mengambil statement yang seperti itu. Tahu kan ya memeriksa baterai ya? Ya, diukur dulu, kalau diukur dicas. Nah, sebelum dicas biasanya itu adalah mengukur kadar air dari aki. Iya, Pak. Iya, Pak. Kadar air aki tahu kan ya? Tahu. Nah, BJ-nya itu biasanya pakai hidrometer. Yang dipencet-pencet tuh, yang diremas, pencet, lepas, ya akan naik. Tahu ya alat hidrometer ya? Nggak tahu, Pak. Langsung isi Pak. Kelas 2 itu harusnya. Oke ya. Oke, sudah ya. Ada pertanyaan lagi? Kiki deh, Pak. Kiki, kupenak pun deh, Pak. Ya, Ki, gimana Ki? Enggak, Pak. Tahu ya pengisiannya? Tuh, jadi fungsinya dia adalah untuk mengisi atau menyuplai listrik. Awas, jangan menyuplai air, jangan menyuplai apa. Yang disuplai itu adalah listrik atau tegangan. Jadi untuk menyuplai listrik atau tegangan ke baterai. Ketika hidup itu adalah menggantikan kinerja baterai. Gitu. Itu fungsi dari sistem pengisian. Oke, sistem pengisian itu ada 2. Ada yang menggunakan regulator konvensional. Nah, ini adalah menggunakan regulator. Nah, kalau misalkan sistem pengisiannya itu adalah elektronik, nah, ini tidak ada regulator. Ini elektronik nih. Nah, itu adanya IC, tipe IC regulator. Nah, ini. Jadi Nih, regulatornya ini adalah digantikan menggunakan IC regulator. Untuk mobil-mobil sekarang ya pokoknya mah selain Kijang lah. Mobil Civic, Pak. Ya, itu menggunakan IC semua. Jadi biasanya kerusakannya semuanya itu adalah ada di alternator.
Karena alternatornya nyatu. AC sama alternator atau regulator dengan alternator itu nyatu jadi satu. Cuma gini aja tuh, lampu, baterai, ignition switch atau namanya kunci kontak, sekring, udah selesai. Jadi cuma komponennya itu adalah cuma analisanya gampang. Pokoknya di sini. Nih, di sini ada terminal B ya. Ya. Nah, kalau ada terminal B-nya tidak ada listrik, ya udah mati. Bongkar alternatifnya, selesai. Pak, memperbaikannya biasanya kalau orang bengkel itu khusus untuk alternator. Pak, kenapa nggak di bengkel tersebut? Rumit, karena bongkar-bongkarnya susah. Kalau di khusus alternator itu tuh, biasanya. Jadi ketika kamu masuk bengkel, dibongkar alternatornya, dibawa nanti alternatornya di khusus untuk spesialis alternator. Oke, ya. Oke ya, jadi ada yang namanya menggunakan regulator itu adalah konvensional, ada yang menggunakan AC regulator. Ya. Ya. Paham ya? Ada Paham. pertanyaan sampai sini? Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada, Pak. Oke, nggak ada ya. Oke, kita lanjut. Jadi perbedaan tahu ya, biasanya kalau misalkan yang menggunakan AC, regulatornya nggak ada. Jadi adanya alternator, baterai, fuse, kunci kontak, dah selesai. Itu sangat sederhana. Nah, yang paling rumit itu adalah regulator. Oke. Nah, oke, di sini ada namanya cara kerja dari pengisian. Nah, di sini ada namanya alternator, ada namanya regulator. Ya, regulator nih. Nanti di sini tinggal baca saja karena di sini waktunya udah habis. Sebentar. Ya. Oke. Nanti untuk caranya. Jadi ketika on, lampu nyala, ketika di starter, lampunya mati, itu adalah yang menghidupkan atau yang mengatur itu adalah regulator. Intinya seperti itu. Ya. Oke, kalau AC sama. AC itu lebih sederhana. Karena di sini ada alternator, ya, di sini ada kunci kontak, selesai. Ketika on, alternator menimbulkan listrik, nah diatur oleh IC. IC-nya seperti ini nanti. Nih, IC-nya seperti ini. Tipenya, itu sangat sederhana. Terminal sama, ada terminal B, terminal IG, ya, ada L untuk lampu. Oke, sebelum ditutup, ada pertanyaan sampai sini? Pak, nanti filenya apa? Data servernya nanti. Saya yang penting ngisi dulu nama komponennya, nanti ada tugas. Kalau berupa file saya belum di classroom-nya, saya belum masih classroom, baru ke daring saja. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan lagi enggak? Butuhnya praktek, Pak. Untuk praktek nanti dengar-dengar sih katanya mah akhir Agustus itu ada tatap muka katanya. Jadi nanti ada tatap muka. Kalau misalkan udah tatap muka, pertemuan pertama saya akan bagikan langsung job sheet. Ya, job sheet. Nanti untuk ulangan harian apa itu semuanya saya kasih. Bisa kalau misalkan di daring, tapi kalau misalnya udah tatap muka nanti di rumah dikumpulkan saja. Yang penting saya langsung ketemuan itu langsung praktek dan siap-siap. Itu aja. Nah, materinya, dari sekarang itu adalah saya keluarkan semua materinya. Yang penting kalian
Oh, ini adalah pengisian seperti ini. Oh, ini adalah praktek motor starter seperti ini. Nah, misalkan sistem kelistrikan sini. Nanti satu kelas itu ada banyak. Jadi kamu bareng. Pak, saya praktek selesai, pindah ke pengisian selesai, pindah lagi ke pengapian selesai, pindah ke sistem kelistrikan atau kelistrikan bodi. Tuh. Jadi nanti rolling. Dalam 1 tahun kalian udah melakukan semuanya. Jadi nanti tugas job sheet ya, absensi praktek itu untuk penilaian, untuk nilai rapot. Ya. Jadi doakan saja semua kaliannya sehat semua. Pandeminya udah selesai gitu. Amin. Oke ya. Jadi nanti siap-siap ya. Baju werpak belum dijual semua kan? Belum, Pak. Aman, Pak. Aman. Masih ada, Pak. Kirain udah dijual. Buat bungkus apa gitu. Tuh dikatakan baik, Pak. Payu tadi gak ada kena kok. Ayo, mau kopi. Oke ya, itu saja. Oke, nggak ada lagi pertanyaannya. Enggak, Pak. Oke ya, nanti kita praktek. Pokoknya mah ngertinya biasanya ada di prakteknya. Karena ini adalah sebuah nama komponen aja. Nggak ada lagi? Oke, itu saja. Nggak ada. Oke, itu saja. Saya akhiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mancing bawang 11. Bukan bangun. Hari-hari. Bosnya si mancing ngongkin baik. Bagus. Bo, tunggu es ya, Bo. Nah.